Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati su'ada wa afada min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, asatid, dua asatidah, aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan bersyukur dari hati yang paling dalam, hati yang benar-benar merasakan bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita. Allah lah yang mengatur urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi, sehingga tidak akan terjadi satu peristiwa di jagat raya ini tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di pagi hari ini Allah telah gerakkan qalbu kita, sehingga Allah mudahkan langkah-langkah kita menuju majlis ini. Majlis memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kita datang ke tempat ini merasa bahagia, senang atau susah? Senang apa susah? Mana yang susah, angkat tangan. Kenapa harus gembira? Karena bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan gembira saja kita akan mendapatkan keutamaan. Karena diriwayatkan bahwa Abu Lahab yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Abu Lahab ini ketika Nabi lahir, karena Nabi adalah keponakannya, Abu Lahab gembira luar biasa. Yang membawa kabar gembira lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba sahayanya yang bernama Suwaibah. Saking gembiranya ponakannya telah lahir, maka Suwaibah dimerdekakan oleh majikannya yaitu Abu Lahab. Saking gembira lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi remaja, Abu Lahab begitu mencintainya. Sampai dewasa mencintainya. Tapi ketika Nabi di usia 40 tahun membawa risalah untuk merubah kondisi zaman, yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur, merubah tatanan kehidupan dari kegelapan menjadi alam terang benderang, maka Abu Lahab ini serta-merta membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beberapa kali melakukan tindakan untuk membinasakan Nabi. Sampailah turun satu surah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Tabbat yada abi lahabi wa tab. Turun satu surah tentang Abu Lahab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kalau Allah sudah menyebutkan celaka, kira-kira selamat apa enggak? Celaka.
Akhirnya Abu Lahab itu mati dalam keadaan memerangi, memusuhi, mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Satu waktu dimimpikan, masih paman Nabi namanya Abbas radhiyallahu an. Jadi paman Nabi terpecah dua. Ada paman-paman Nabi yang membela Nabi seperti paman Abbas. Ada paman Nabi yang memerangi Nabi seperti Abu Lahab. Jadi dibagi dua paman Nabi itu. Paman Abbas yang membela Islam dimimpikan ketemu dengan saudaranya yaitu Abu Lahab. Maka di alam kuburnya Abu Lahab itu termasuk ruh yang diazab. Di mana dalam kitab Ar-Ruh karangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, manusia keluar dari dunia masuk ke alam barzah, ruhnya dibagi dua. Ada ruh yang mu'adzabah, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ruh muna'amah, yang diberi nikmat oleh Allah. Salah satu bonus ruh yang diberi nikmat oleh Allah di alam kubur nanti, jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kita semua menjadi makhluk seperti jin kita ini. Ruh tanpa jasad, semua di alam kubur. Jasad kita ada di mana? Di tanah. Semua manusia di alam kubur, ruh tanpa jasad, seperti jin sekarang. Makanya nggak butuh makan, nggak butuh minum. Salah satu bonus ruh muna'amah yang diberi nikmat oleh Allah, maka di alam kuburnya tazawaru, saling menziarahi, nggak akan sendirian. Kalau jenazahnya mah sendirian, tapi rohnya nanti tazawaru, bisa saling berkunjung satu sama yang lain. Tahadatsu, bisa saling berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kita dikasih fasilitas mewah, mobil mewah, makanan mewah, tapi di rumah sendirian. Kira-kira betah apa enggak? Betah apa enggak? Enggak betah. Begitu juga di alam kubur, walaupun fasilitas alam kubur hebat luar biasa, raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga, tapi sendirian. Kira-kira betah apa enggak? Enggak betah. Maka Allah sempurnakan kenikmatan di alam kubur bagi ruh muna'amah yang diberi nikmat adalah tazawaru, saling berkumpul, ngobrol-ngobrol seperti di alam dunia. Itulah kenikmatan ruh yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pinginnya ruh yang diberi nikmat, ruh yang disiksa. Nah, mudah-mudahan ruh keluar dari jasad kita, meninggalkan alam dunia, termasuk ruh yang diberi nikmat oleh Allah. Nah, Abu Lahab itu ruh yang diazab oleh Allah. Tapi dalam pembicaraan di alam mimpi, kata Abu Lahab, setiap hari Senin itu hari kelahiran Nabi, makanya Nabi berpuasa di hari Senin. Setiap hari Senin ia diringankan azab kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa setiap hari Senin Abu Lahab azabnya diringankan? Karena punya jasa. Ketika Nabi lahir, kemudian dia gembira luar biasa dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk kebahagiaannya, Abu Lahab memerdekakan hamba sahayanya yang bernama Suwaibah. Tuh, orang kafir yang jelas-jelas memusuhi Nabi, dicap dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi watab, celaka Abu Lahab. Tapi karena ada hati gembira, dilahirkannya Nabi kita, dapat keringanan dari azab kuburnya. Apalagi kita yang beriman. Ya, mudah-mudahan ini gembira apa enggak di bulan Rabiul Awal kita berkumpul di sini. Memperingati Maulid Nabi, kelahiran Nabi, gembira enggak? Apa tanda gembiranya? Motong sapi, motong kambing, atau motong ayam? Buktikan kegembiraan kita. Nyantuni anak yatim. Ya, bentuk kegembiraan
kegembiraan kita buktikan di bulan Rabiul Awal ini. Ya, sedekah bentuk kebahagiaan kita. Seperti Abu Lahab memerdekakan hamba sahayanya sendiri. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Maka oleh sebab itu kita berkumpul di tempat ini bukan sebatas berkumpul, tapi kita ingin mengingat di bulan Rabiul Awal ini pernah lahir 15 abad yang lalu sosok yang agung, sosok yang mulia, yang membawa rahmat bukan bagi keluarganya saja. Nabi Muhammad itulah wujud dari rahmat Allah. Jadi wujud dari rahmat Allah itulah sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi, kita gembira dan bahagia. Mari kita ingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya, ketika kita baca sholawat, lisan kita baca sholawat, ahdir nabiyya syarif fi qalbik, hadirkan Nabi yang mulia dalam hatimu. Jadi jangan sholawat lisannya tapi hatinya jalan-jalan. Tapi hadirkan Nabi dalam kolbu kita. Kita tidak pernah melihat wajah Nabi, jangan wajahnya yang dibayangkan. Bayangkan hadirnya kecintaan Nabi kepada umatnya. Bayangkan sosok Nabi yang zuhud dengan dunia, tidak pernah meminta. Kita pingin bahagia apa enggak? Pingin Allah mencintai kita? Pingin manusia yang lain mencintai kita? Zuhudlah dengan dunia. Ya. Ijhad fi dunya yuhibbakallah. Zuhudlah dengan dunia, Allah akan mencintaimu. Apa zuhud itu? Kosong hatinya dari agyar. Agyar itu dalam ilmu tasawuf ilusi, tipuan. Siapa yang suka nipu? Dunia dan makhluk. Banyak orang ngejar-ngejar pujian manusia, apalagi di zaman medsos. Kosongkan hatimu dari apa? Tipuan dunia dan makhluk. Jangan sampai ada dunia di hati kita. Bukan sebatas yang disebut dunia yang akan menghalangi hati itu, bukan berarti perusahaan besar saja, bukan berarti pejabat tinggi saja. Bisa jadi yang disebut dunia itu hanya seekor ayam Bangkok. Ada orang yang cinta ayam Bangkok, pagi-pagi sudah dimandikan. Anaknya nggak mau dimandikan. Ayamnya sudah dimandikan duluan, dirinya mah belum mandi. Belum pernah memandikan anaknya sendiri, tapi tiap pagi memandikan ayamnya. Saking apa? Cinta, dan walaupun hanya seekor ayam Bangkok. Datang waktu maghrib, ayam Bangkoknya belum ada di kandang. Sholat dulu atau nyari ayam dulu? Nah, yang nyari ayam itu adalah orang yang tidak zuhud dengan dunia. Walaupun yang menghalangi hati bukan kekayaan yang besar, bukan jabatan yang tinggi, hanya sebatas seekor ayam. Tapi melupakan Allah, melupakan perintah Allah, itulah dunia namanya. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, keluarkan dunia dari hati. Ijhad fi dunya yuhibbakallah. Zuhud dengan dunia, kosong hati dari dunia. Di hati itu Allah saja. Ayo Bapak Ibu sekalian, sudah ada di hati kita merasa bersama dengan Allah? Selama ini hati kita merasa bersama dengan siapa ini? Ayo kita evaluasi. Bapak Ibu sekalian, ini kita dicinta namanya itu dicinta sedang mengembara atau kampung halaman sendiri? Ngembara atau kampung halaman sendiri cinta kampung halaman gitu. Sabda Nabi, kita ini sedang mengembara, gharib aw abirus sabil. Kita ini sedang mengembara di dunia. Jadi kampung halaman kita ada di mana? Di mana? Di surga. Nabi Adam, Abul Bashar, orang tua kita, leluhur kita, nenek moyang kita diciptakannya di mana? Di surga. Pernah menempati surga tapi diturunkan ke dunia. Jadi kita itu, kampung halaman kita itu surga. Maka disebut dalam Al-Quran ma'wa. Ma'wa itu tempat tinggal kita.
Maka jangan jadikan dunia ini tempat tinggal, jangan dijadikan sebagai tempat tinggal, tapi tempat yang akan kita tinggalkan. Betul apa tidak? Kan akan kita tinggalkan. Maka Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ad-dunya irtahalat mudbirah, dunia itu pergi semakin menjauh. Semakin mendekat semakin menjauh dunia itu. Karena akan kita tinggalkan. Dalam hadis Arba'in, Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah menyebutkan satu hadis. Ketika kita masih dalam kandungan ibu, sebelum lahir ke dunia, usia 100 hari, ditetapkan 4 hal. Salah satunya ajal, kematian. Jadi kalau sekarang orang mati, lagi sepak bola, ada yang mati nggak? Ada. Kenapa katanya? Serangan jantung, pada serangan malaikat Ijroil. Ajalnya yang sudah datang, sedang sehat, ya, sedang olahraga. Kalau ajal kematian tidak akan ada yang bisa menolak. Jadi sebelum lahir ke dunia, ajal kematian kita telah ditetapkan oleh Allah. Jadi sekarang tambah umur atau berkurang umur kita? Jadi berkurang umur kita, bukan bertambah. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Bukan bertambah umur kita, semakin berkurang sisanya. Dan ajal kematian itu Allah rahasiakan dalam umur kita masing-masing. Setiap hari ada malaikat yang mencium ubun-ubun kita 3 kali untuk memastikan berapa lagi sisa umurnya. Kerasa apa enggak? Jong-jongan di sawah, jong-jongan di kebun. Padahal tiap hari ubun-ubun kita dicium oleh malaikat. Berapa lagi sisa umurnya ini? Sudah siap enggak kita ke kampung halaman? Kalau kita sedang mengembara di Jakarta, lahir di Cinta, suka kangen enggak ke Cinta? Nah sekarang suka kangen enggak ke surga? Tanya dari tadi subuh sampai sekarang berapa kali ingat ke surga? Jika nama karek ayeuna, berarti kita nggak kangen ke surga. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, wal akhiratu irtahalat muqabilah, sementara akhirat datang semakin mendekat. Betapa bodoh orang yang mencita-citakan dunia padahal akan kita tinggalkan, yang melupakan akhirat padahal akhirat semakin datang mendekat. Maka ad-dunya amalun wala hisabun. Dunia itu adalah tempatnya beramal dan tidak akan dihisab oleh Allah amal kita di dunia. Dihisab itu diperhitungkan atau dibalas. Walaupun dosa sebanyak-banyaknya, kezaliman sebanyak-banyaknya, Allah tidak akan membalas di dunia. Kan ada kejadian itu seperti di Jenderal Bintang 2, ya, di Polri yang baru kemarin disidangkan, ya, dakwaannya dibacakan oleh Pak Jaksa. Itu kan dibalas. Itu mah baru DP namanya. Kalau transaksi jual beli ada kepastian, ada apa dulu? DP. Itu mah DP yang hanya sedikit saja yang dibongkar oleh Allah. Ya, kejahatan, membunuh orang, merampas nyawa orang, itu hanya sedikit saja yang dibuka oleh Allah sebagai bentuk pembelajaran. Tapi kebanyakannya dibiarkan. Walaupun dosanya banyak, dibiarkan oleh Allah. Dunia ini ingat, amalun wala hisab, tempatnya beramal, bukan tempat hisaban dan balasan Allah. Demikian pula amal soleh kita. Bapak Ibu sekalian, pahala sholat kita kalau dibalas di dunia tidak ada tempat untuk parkirnya, green. Makanya Allah nyiapkan pahala yang beramal soleh itu di surga. Seberapa luas surga itu? Arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Seluas bumi sampai ke 7 langit. Ada yang pernah jalan-jalan ke langit ke-7? Ibu-ibu, ada yang pernah jalan-jalan ke langit ke-7? Boro-boro ke langit ke-7 ke Jakarta kayak anu teu acan. Angkat tangan untuk acan ke Jakarta. Ingin ningali.
Dicinta we ti lahir dugikan ka bade maot deui. Saking betah dicinta. Komo nembus ka langit ka-7. Betapa luasnya surga, kenapa pahalanya besar? Satu amal soleh Allah lipatkan sampai 7. Lipatkan lagi sampai 700. Dilipatkan lagi yudha'ifu liman yasha, dengan sekehendak Allah. Jadi seandainya pahala sholat kita khusyuk dan diterima oleh Allah, diberikan di dunia, nggak ada tempat nyimpannya, gudangnya mau simpan di mana? Dunia ini hanya sementara, disebut mataun qalil, kenikmatan yang sedikit. Maka orang, Bapak Ibu sekalian, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakanari dalam Hikam, kalau kolbu kita sudah disinari oleh cahaya keyakinan, jadi cahaya keyakinan kita sudah menyinari kolbu kita, lihat dunia teh kecil. Kita masih wah dengan dunia atau sudah anggap kecil? Wah gitu. Berarti kolbu kita belum disinari oleh cahaya keyakinan kita. Lau asraqa laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaik. Seandainya cahaya keyakinan menyinari hatimu, melihat akhirat itu lebih dekat. Wala ra'aita mahasina dunya qad kashifa alfana alaiha, dan akan melihat dunia itu kecil. Coba sekarang punya rumah baru, 30 tahun berikutnya jadi gimana rumah kita? Butut, jadul. HP kita jadi jadul. Itulah dunia. Makanya jangan membanggakan dunia. Kalau orang hatinya disinari oleh cahaya keyakinan, kecil dunia itu. Maka pahala hisaban itu hanya berlaku di akhirat. Wal akhiratu, dibalik akhirat itu hisabun wala amalun, tempatnya balasan Allah dan tidak ada tempat untuk beramal. Gak akan sholat lagi nanti setelah kematian, gak ada puasa lagi, hanya hisaban Allah, hanya balasan Allah. Berapa ukuran yang akan dihisab oleh Allah? Bukan amal-amal besar, zarrah ukurannya. Apa zarrah itu? Sebesar biji sawi, biji yang terkecil. Jangan dianggap disepelekan. Baik amal ibadah maupun dosa, kecilnya sebesar biji sawi, jangan disepelekan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kade bapak-bapak udah pirage jantung batur. Jantung apa? Cau, kecek we. Nu batur, tu pira. Ain zaroh dibandingkan sarang naon, jantung gede mana? Bakal dibalas. Akhirat itu tempatnya balasan Allah, ukuran yang dibalas walaupun kecil sebesar biji sawi, apalagi yang melibatkan manusia banyak. Makanya hati-hati kalau kita jadi pejabat, hati-hati kalau kita jadi pemimpin yang mengurus urusan orang banyak. Kenapa? Berkaitan dengan sesama manusia kebijakan kita, melibatkan orang banyak. Semakin banyak, semakin besar pertanggungjawaban kita. Ai jadi anggota DPR pada resep apa henteu? Ai nu teresep henteu pik ningali. Paralah jadi anggota DPR. Atuh gara nyalon. Keun teu anu milih oge. Padahal itu tanggung jawabnya besar. Tadi perhatikan, di akhirat itu hisaban itu walaupun ukurannya sebesar biji sawi. Bagaimana kalau melibatkan ratusan orang, ribuan orang, ratusan ribu orang? Jadi anggota DPR itu adalah wakil rakyat, mewakili. Bagaimana kalau khianat? Bagaimana kalau tidak amanah? Melibatkan ratusan ribuan orang. Bayahnya di akhirat mah.
tempatnya hisaban dan tidak bisa beramal kembali. Walaupun nanti ahli neraka menjerit-jerit, Rabbana narji'na na'mal solihah, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Ingin beramal soleh. Hanya jeritan dan jeritan saja. Sebab apa? Tempat beramal hanya di dunia, di akhirat hanya tempat hisaban balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk Bapak Ibu sekalian nih, memperingati Maulid Nabi. Sudah siap bekalnya kita pulang atau belum? Sudah siap apa belum? Apa yang akan kita bawa sebagai bekal kita? Rumah kita? Apa? Kendaraan kita? Kebun kita? Sawah kita? Apa? Amal kita. Amal kita itulah yang menemani kita. Jangankan harta di luar diri kita, jangankan kebun di luar diri kita, jasad kita pun tidak akan dibawa pulang menghadap kepada Allah. Jasad kita dari tanah kembali kepada tanah. Jangankan di luar kita, jasad kita pun kembali kepada tanah. Ayo Bapak Ibu sekalian, setiap hari ngurusin jasad dengan kolbu kita, mana yang paling rajin? Jasad kita, contoh makannya saja, berapa kali sehari makan jasad kita? Yang pokoknya 3 kali, tambah bakso, tambah cireng, tambah seblak. Banyak makanan-makanan jasmani kita. Kita perhatikan jasmani kita. Air mandi berapa kali? Sangedung-ngedung lagi sekali. Air seminggu sekali itu. Waduh, masa seminggu sekali? La haula wala quwata illa billah. Itu perhatian kepada jasad kita. Padahal akan kembali menjadi tanah. Kolbu kita itu yang akan kita bawa pulang kepada Allah beserta amal kita. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak ada manfaatnya. Di hari kematian tidak ada manfaatnya harta. Nggak bisa menolong. Kalau sudah di ruang ICU, semua peralatan medis nempel, nggak ada yang bisa nolong. Keluarganya pun nggak bisa lihat. Tidak ada manfaatnya harta, tidak ada manfaatnya anak-anak. Kecuali orang yang pulang nanti menghadap kepada Allah, membawa hati. Jadi hati yang akan kita bawa pulang kepada Allah. Hatinya selamat. Selamat dari apa? Dari penyakit hati. Selamat dari apa? Noda dosa. Lisan kita yang berbuat dosa, memfitnah orang lain, ghibah, ya, menjelekkan aibnya di belakangnya. Ghibah lisan kita. Yang rusak bukan lisan kita, yang rusak kolbu kita. Yang terkena noda hitam kolbu kita. Ini yang harus kita perhatikan. Suka diperhatikan kolbu kita nggak? Ya. Kotor dengan dosa kita, buru-buru tobat kepada Allah. Jangan jadikan kolbu kita, hati kita seperti tong sampah. Tong sampah itu tempat yang buruk-buruk, ya, no kotor-kotor masuk ke tong sampah, yang bau-bau masuk ke tong sampah. Jangan jadikan kolbu kita seperti tong sampah. Buruk sangka keluarkan dari hati kita. Hasad, iri, dengki kepada orang lain, buang jauh-jauh. Jangan kotoran masuk dalam kolbu kita. Hasad itu kotoran, amrod al-qalbiyah. Tetangga beli parabola, dia beli paramek. Itu gejala penyakit hasad. Karohiyatu ma'an amallah alal ghair. Definisi hasad itu benci kepada nikmat Allah yang diberikan kepada tetangga kita, kepada orang lain. Kalau tetangga beli mobil, lalu kita di mana eta duitna? Nah, itu biasanya gejala penyakit hasad. Tetangga bangun rumah, di mana eta sugan gaduh pabrik tuyul. Nah, itu pasti terkena penyakit hasad. Maka amal kebaikan kita habis gara-gara penyakit hasad itu. Iyakum wal hasad, innal hasad yakulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Jauhilah penyakit hasad. Dalam hati, hasad itu akan menghabiskan kebaikan seperti api yang menghabiskan kayu bakar.
Padahal mah seharusnya orang yang beriman itu adalah saudaranya. Kalau tetangganya bahagia ikut bahagia, tetangganya sedih ikut sedih. Itulah orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah saudara. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Teraskan ya teh. Abu sabara ya teh. Teraskan ibu-ibu. Dugi ka mana? Dugi ka mana diteraskan anak itu? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang Nabi kita sudah wafat 15 abad yang lalu, sosok yang agung. Tapi cahaya kenabiannya itu yang tidak akan pernah sirna. Dalam kitab Sairus Salikin karangan Syekh Abdul Somad Al-Palimbani mengutip Sadatus Sufiyah, para tokoh ahli sufi. Nurun Nabi baqin tarbiyatuhu ila yaumil qiyamah. Cahaya kenabian, Nabi itu membawa cahaya. Dari mana? Surah Al-Ahzab. Sirajam muniro, Nabi itu adalah pelita, lentera, lampu yang menerangi hati umat. Nah, lentera, lampu, cahaya Nabi itu tidak akan sirna walaupun nabinya sudah wafat. Bakin tarbiyatuhu, akan kekal cahayanya membimbing umatnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Siapa yang membawa cahaya Nabi itu? Itulah para mursyid, itulah para ulama yang menjadi pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama yang menjadi pewaris para nabi, para mursyid yang menjadi pewaris para nabi, membawa sirajam muniro, lentera yang pernah dibawa oleh Nabi, yang menerangi kolbu, yang menerangi hati umat ini. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Syarah Al-Maqasid An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, mengutip perkataan Imam At-Thayyibi, yang bagi lil alim, layan bagi lil alim ayyakna'a bima alimah walau tabahharo fil ilmi. Artinya tidaklah patut, tidaklah pantas bagi seorang yang alim. Yang alim itu yang pintar. Ayyakna'a, merasa cukup, bima alimahu, terhadap ilmunya itu. Walau tabahharo fil ilmi, gambaran berilmunya itu, si alim itu melaut ilmunya. Kalau kita melaut, atau satu tetes saja ilmunya. Walau tabahharo fil ilmi, walaupun ilmunya nyagara, ilmunya ngalaut. Hatta lil ghayah, sara wahida zamani, sampai menjadi orang nomor satu di zamannya, tokoh ulama nomor satu di zamannya. Tidak pantas bagi seorang alim itu diam, merasa cukup dengan ilmunya. Walakin yajibu alaih, akan tetapi wajib baginya ayyajtama'a bi ahlil qulub, tapi wajib bagi seorang alim tersebut untuk berkumpul dengan ahli qulub. Siapa ahli qulub itu? Itulah para mursyid. Mursyid itulah ahli hati yang membedah kolbu umat, yang menerangi hati umat, yang membersihkan hati umat min amrodil qulubiyah, dari penyakit-penyakit hati. Wajib bergabung, wajib berupaya untuk berkumpul dengan ahlul qulub. Liyadulluhu ala tariqil istiqamah, supaya ada dalam jalan istiqomah ibadahnya. Yang kedua, mendapatkan miskat. Miskat itu lentera, lampu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi supaya mendapatkan miskah an-nubuwah, lentera Nabi, sirajam muniro, dibawa oleh para mursyid, sehingga supaya mendapatkan cahaya itu, berkumpullah dengan ahlul qulub, itulah mursyid. Maka Bapak Ibu sekalian, sekarang alim yang nomor satu saja, yang melaut ilmunya saja masih wajib.
Gak cukup dengan ilmu yang ada di kepalanya, apalagi yang awam, mimbabil aula. Apalagi yang awam, apalagi yang bukan yang alim. Untuk apa? Mencari mursyid dan mengikuti bimbingannya. Supaya apa? Supaya kolbu kita dibersihkan, supaya kolbu kita diterangi oleh cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka untuk mendapatkan cahaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kitab Adabus Sulukil Murid, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadrami Asy-Syafi Al-Haddad rahimahullah mengatakan, duduklah dengan ahli Allah. Jadi ada ahli Allah. Siapa ahli Allah itu? Siapa ahli Allah itu? Orang yang kolbunya selalu zikir kepada Allah. Itulah ahli Allah atau wali Allah. Adzikru mansyurul wilayah. Zikir adalah tanda kewalian. Waman wafaqoli zikri faqad u'tiyal mansyur. Barang siapa yang istiqomah zikirnya, dilisankan, kemudian kolbunya zikir sir, kapanpun dan dimanapun berada, faqad u'tiyal mansyur. Allah berikan tanda kewaliannya. Waman salaba adzikra faqad unzila anil wilayah. Barang siapa yang berhenti zikirnya, hatinya mati dari zikir, maka akan diujlahkan dari kewaliannya, keluar dari kewaliannya. Jadi duduklah dengan ahli Allah. Ahli Allah itu orang yang selalu zikir kepada Allah. Ini Bapak Ibu sekalian sudah bisa zikir sirnya apa belum? Zikir kolbunya sudah bisa apa belum? Sedang di kebun, sedang di sawah, sedang di rumah, sedang di kantor, hatinya terus zikir kepada Allah. Sudah bisa apa belum? Pingin bisa apa enggak? Pingin bisa apa enggak? Maka harus mendapatkan bimbingan, mendapatkan talqin zikir, pengajaran tentang zikir. Jadi zikir itu jangan disepelekan. Zikir itu menjadi amalan utama dan pertama, karena hakikatnya semua ibadah itu zikir. Aqimis sholat li zikri, tegakkan sholat supaya ingat kepadaku, supaya zikir kepadaku. Jadi kalau ingin mendapatkan cahaya, maka duduklah di majlisnya ahli Allah. Siapa ahli Allah itu? Hatinya yang selalu zikir kepada Allah. Maka Nabi bersabda, ditulis dalam kitab Hilyatul Auliya, Abu Nu'aim Al-Asfahani rahimahullah. Nabi bersabda kepada para sahabat, ala ukhbirukum bi khiyarikum, maukah sedikah kalian aku tunjukkan siapa orang terbaik di antara kalian? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Nabi menjawab, khairu julasaikum man idza ru'u zukirallahu azza wajal. Orang yang terbaik di antara kalian adalah ketika engkau melihat wajahnya, engkau jadi zikir kepada Allah. Itulah ahli zikir, itulah ahli Allah. Menatap wajahnya, hati jadi zikir kepada Allah. Itulah orang yang terbaik di antara kalian. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita duduk di majlis ahli zikir, di majlis ahli Allah, maka kolbu kita akan mendapatkan sinaran cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, maka disinilah pentingnya kita tidak ditinggalkan oleh Nabi, sebab Nabi sebelum meninggalkan berwasiat, al ulama'u warathatul anbiya. Ada para ulama yang menjadi pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah jauh dari ulama, janganlah jauh dari majlisnya, sebab disitulah turun cahaya Allah ke dalam kolbu kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu. Ini Bapak Ibu sekalian, kita ini di zaman apa namanya kata anak sekarang itu? Zaman medsos, zaman media sosial. Kalau nggak hati-hati bahaya. Maka oleh sebab itu yang harus diperkuat bukan tidak boleh bermedsosnya, bukan tidak boleh megang HP-nya, tapi jiwa kita, kolbu kita yang harus diperkuat. Apa tadi
kolbu kita membutuhkan nutrisi, membutuhkan makanan. Apa makanannya? Zikir dan wirid. Seperti jasmani kita, makan pokok saja 3 kali, belum camilannya, belum tambahannya. Nah, kolbu kita pun supaya kuat menghadapi kehidupan, ujian dan tantangan kehidupan dunia, harus kuat, maka harus mendapatkan nutrisi makanan, zikir dan wirid. Para ulama merumuskan zikir dan wirid itu nggak banyak, termuat dalam 5 hal saja. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya, siap wiridannya apa enggak? Mau dapat wiridannya apa enggak? Yuk kita perhatikan nih rumusannya para ulama. Semua torikoh mu'tabarah dalam kitab As-Salsabil Mu'in fi Taraikil Arba'in, Syekh Muhammad ibn Ali As-Sanusi menulis 40 torikoh mu'tabarah yang ada di dunia Islam. 40 torikoh mu'tabarah. Satu torikoh dengan torikoh yang lain yang membedakan adalah kaifiyatul zikr, tata cara zikirnya. Sanadnya sampai kepada Nabi, yang membedakan hanya tata cara zikirnya saja. Tujuannya sama, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kita akan mendapatkan wirid yang pokok. Semua torikoh mengacu kepada formulasi ini. Yang pertama, wadifah, kewajiban kita adalah membaca wirid. Wirid yang utama adalah baca Al-Quran. Jadi Al-Quran yang menjadi wirid utama kita, bukan bacaan yang lainnya. Berapa kata para ulama? Kata para mursyid, 1 juz sehari semalam. Sudah bisa apa belum? 1 juz sehari sudah bisa apa belum? Naon wae tuh ibu-ibu? Ai sinetron berapa jam? Suruh baca Quran 1 juz. Kalau belum bisa 1 juz, tadarruj. Bertahap. 1 halaman dulu, 2 halaman dulu. Pastikan setiap hari baca Quran. Siap apa enggak? Siap apa enggak? Ini jawabannya ini asa-asa. Disuruh kebaikan ini asa-asa. Kita harus punya wirid dan zikir. Sibukkan dengan ibadah, tidak ada ruang untuk maksiat. Tapi kalau ruang kita luas, di situ kesempatan untuk berbuat dosa. Tapi kalau kita sibuk dengan ibadah, nggak ada peluang untuk berbuat dosa dan maksiat. Makanya kita harus punya amalan harian. Wadifah namanya, kewajiban wirid sebagai nutrisi bagi kolbu kita. Jadi yang pertama apa? Baca Quran. Kalau baca Quran, tenang hati kita. Coba gara baca Quran mah, mau tengah malam enak kedengarannya, mau siang hari enak kedengarannya, mau lagi banyak uang enak dengernya, mau lagi susah enak juga. Ada orang sakit enak baca Quran, ada orang mau mati enak baca Quran, enak pokoknya baca Quran mah. Coba dangdutan bagi orang yang lagi sakit gigi, karaos gitu. Tapi baca Quran itu di setiap saat, di setiap tempat. Indah baca Quran. Maka yuk kita sama-sama lewat peringatan Maulid Nabi ini, kita kembali membaca minimal atau 1 halaman, 2 halaman setiap hari. Di alam kubur kita pingin terang benerang atau pingin gelap gulita? Kapan Al-Quran mah 1 hurufnya, bukan 1 kalimat hitungannya. 1 huruf itu jadi pahala. Alhamdulillah, alif lam hamda dal. Tuh, bukan 1 kalimat hitungannya. Pahalanya itu per huruf. Dan syafi'an yaumal kiamat, di hari kiamat akan datang membela kita, mensyafaati kita. 1 itu Bapak Ibu sekalian. Yuk kita sama-sama baca Quran. Itulah wirid yang pertama, baca Quran. Yang kedua, baca istighfar 100 kali. Nabi bersabda, fa inni atubu ilallah mi'ata marrah kulayam. 100 kali baca istighfar. Kenapa? Hati ketika ternoda oleh dosa, pembersihnya hanya istighfar. Yang bisa membersihkan kolbu, istighfar, tobat kepada Allah 100 kali sehari. Dibaca 100. Siap apa enggak? Siap apa enggak? Pingin kolbu kita dibersihkan? Kan kolbu yang akan kita bawa pulang kepada Allah. Kalau kolbu kita penuh dengan noda hitam akibat dosa kita,
betapa malunya kita nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersihkan setiap hari, jemput kematian, kapanpun ajal kematian, kita telah siap. Al-istidadu lil mauti qabla nuzuliha. Persiapan kematian sebelum kematian itu tiba. Jangan mati kita mendadak. Baca is, itu yang kedua. Yang ketiga, baca kalimat tahlil. La ilaha illallah. Syekh Ahmad Ibn Idris, muassis pendiri Thariqah Idrisiyah, dalam kitab Abdulus Sholawat, dalam kitab Jami'u Karamatil Aulia, didatangi oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW memberikan talqin zikir, namanya tahlilul mahsus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hafal enggak ini? Hafal apa enggak? Nabi bersabda, barang siapa yang membaca kalimah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah liyasbiku biha al-awail, Allah akan susulkan kepada umat yang awal, itulah umat para sahabat as-sabiqunal awwalun. Mau Bapak Ibu sekalian kita umat pang apanya? Kalau cau manaona tuh? Sehangna putitina itu teh. Umat putitina dihijikeun dengan umat sehangna. Kita umat akhir tapi disejarkan dengan para sahabat. Baca berapa? 300 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Artinya setiap piku lamhatin, setiap kedipan mata, wa nafasin, tarikan napas. Bisa menghitungnya? Saking banyaknya nggak bisa dihitung. Adada ma wasi'ahu ilmullah, sejumlah makhluk yang disifati oleh luasnya ilmu Allah. Siapa yang bisa menghitung makhluk Allah? Jangankan makhluk Allah yang di luar kita, rambut bisa ngitung nggak? Ibu-ibu, aya nu rajin ngitung rambutnya Lira. Hitung coba. Nah, kita memohon kepada Allah, sebanyak zikir kita, sebanyak itu. Hanya Allah lah yang tahu jumlahnya. Itu makna fi kuilam hatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nah, setelah sholat fardu dibaca, sempurnakan 300 kali. Itulah kalimah yang paling afdol, kalimah la ilaha. Maka dikisahkan Bapak Ibu sekalian, di hari kiamat nanti ada seseorang yang ditimbang dalam mizan, amalnya ditimbang dalam mizan. Ternyata yang berat bukan amal solehnya, yang berat amal salahnya, dosanya. Dia menjerit sejadi-jadinya, menangis sejadi-jadinya, karena yang berat amal timbangan dosanya. Maka seketika itu datang dari langit ada secari kertas, melayang-layang, akhirnya masuklah ke timbangan amal solehnya. Tiba-tiba amal solehnya jadi berat. Gembira luar biasa, bahagia luar biasa si hamba itu. Diambillah sekertas sari kertas itu. Karena maktuban la ilaha illallah. Di atas kertas itu tertulis la ilaha illallah. Dia pernah mengucapkan kalimat itu ketika di dunianya, di hari yang sangat mengkhawatirkan itu, mensyafaatinya sehingga timbangan amal solehnya jadi berat. Ayo dari sekarang lisankan la ilaha illallah. Pingin Bapak Ibu sekalian timbangan amal soleh kita berat? Bayar enggak baca la ilaha illallah itu apa gratis? Kan ashalun nas, yang paling mudah bagi manusia. Wa afdaluha indallah, yang paling afdal di si manusia. Gak usah bayar, ya, gratis kita berzikir dan berwirid. Yang keempat, wirid kita sholawat kepada Nabi. Wajib hukumnya setelah turun ayat ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Hei orang yang beriman, sholawatlah kepada Nabi, salamlah kepada Nabi, karena Allah dan para malaikat terlebih dahulu bersolawat kepada Nabi kita. Bayangkan, Allah saja, para malaikat saja yang di langit bersolawat kepada Nabi. Maka Allah baru perintahkan, hei orang yang beriman, solawatlah kepada Nabi. Berapa kali baca solawat? Para ulama, para mursyid, minimal 100 kali baca solawat.
Man sholla alaiya sholata wahidah sallallahu alaihi asra. Satu kali saja baca sholawat, Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali, menurunkan rahmatnya. Terakhir, wirid kita harus beristighosah, minta perlindungan kepada banyak keburukan dan kejahatan nggak? Banyak. Maka berlindunglah kepada Allah dengan kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum. Setiap ala roksi kulimi'ah, kelipatan 100, birohmatika astagis, dengan rahmatmu aku meminta perlindungan. Sempurnakan sampai 1000 kali setiap hari. Wah, banyak apa tidak? Kalau dikasih uang mending 100 juta atau 1 juta? Kalau dikasih wirid, aduh 1000 banyak amat. Ai uang 100 juta apa mau 1 juta? Karena uang mah hejo. Baca 1000 kali. Setiap kelipatan 100, birohmatika as. Insya Allah lindungi harta kita, lindungi keluarga kita, lindungi rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Amin ya robbal. Insya Allah kalau kita mengamalkan yang 5 ini, wirid yang 5 yang menjadi wadifah kewajiban setiap hari, jadi setiap hari kita punya rutin untuk berzikir dan berwirid. Insya Allah kalbu kita kuat menghadapi tantangan, ujian dan fitnah dari kehidupan dunia ini. Bapak Ibu sekalian, itulah yang bisa disampaikan pada peringatan Maulid Nabi SAW ini. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Ya, yuk kita zikir beberapa kalimah, mudah-mudahan menghidupkan kalbu kita. Sebelum berdoa kepada Allah, mari hidupkan hati kita dengan zikir kepada Allah beberapa menit. Ayo Bapak Ibu sekalian, pejamkan kedua matanya. Kemudian tundukkan kepalanya, khudu wa tazallul di hadapan Allah, hinakan diri kita, memang kita hina. Yang mulia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, waktu terus berjalan tanpa henti. Bukan bertambah umur kita, tapi semakin berkurang sisa umur kita. Sebelum kita lahir ke dunia dalam kandungan ibu, telah ditetapkan 4 hal oleh Allah. Salah satunya ajal kematian. Orang terdahulu telah mendahului kita, kita akan menyusul mereka. Sayyidina Ali mengatakan al-mautu bab wa kullu nasi dakhil. Kematian laksana gerbang dan semua orang sedang berkumpul menunggu giliran di situ. Kita akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap diri akan merasakan kematian. Sebelum kematian tiba ada fase namanya sakaratil maut. Al-Quran menggambarkan ada 2 bentuk sakaratil maut. Sakaratil maut yang pertama orang-orang yang baik, ahli ibadah. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Inilah gambaran sakaratil maut yang indah. Sebelum mencabut nyawa, malaikat Ijrail salam terlebih dahulu. Salamun alaikum, keselamatan, selamat kalian, selamat kalian. Masuklah ke dalam surga atas perbuatan apa yang dilakukan ketika di dunia, amal soleh. Betapa indah dan bahagianya di saat sakaratul maut, karena malaikat salam terlebih dahulu dan mempersilahkan masuk ke dalam surganya. Akan senyum dan bahagia. Inilah orang-orang yang ahli ibadah, yang kematiannya ditunggu-tunggu dan mempersiapkan kematian sebelum kematian itu tiba. Ada yang kedua, kematian bagi orang-orang yang banyak maksiat. Fi gomaratil maut. Al-Quran menyebutnya dalam tekanan kematian. Wan nazi'ati ghorqa, demi malaikat yang mencabut dengan paksa. Dipaksa ruhnya keluar karena ruhnya tidak siap pulang kepada Allah. Ruhnya tidak siap mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat ketika di dunianya. Sampai malaikat memukulkan tangan ke tubuhnya seraya berkata, ukhruju anfusakum, keluar wahai ruh. Al-yawma tujzaun, pada hari ini kalian mulai dibalas oleh Allah. Walaupun menangis sejadi-jadinya, kalau ruh sudah di tenggorokan, maka Allah tidak akan diterima tobatnya. Seperti ditolaknya tobatnya Fir'aun. Sekarang pintu tobat terbuka. Kita tobat kepada Allah. Walaupun dosa kita dalam hadis qudsi memenuhi bumi ini sampai ke awan sana, Allah akan ampuni dosanya. Nabi bersabda, di zaman Bani Israel ada yang sudah membunuh 100 orang.
ingin bertobat kepada Allah. Kemudian dia melangkahkan kaki ke satu tempat untuk berhijrah. Di tengah perjalanan meninggal. Datang dua malaikat, malaikat rahmat dan azab. Duanya berselisih. Datanglah malaikat yang ketiga, tugaskan oleh Allah. Ukur jaraknya. Ternyata sudah dekat ke tempat hijrahnya. Akhirnya kata malaikat, hei malaikat rahmat, bawalah ruh ini, sebab dia adalah ahli surga. Bayangkan, membunuh 100 orang, baru melangkah menuju tempat bertobat kepada Allah. Allah jadikan sebagai ahli surga. Janganlah malas untuk bertobat. Janganlah kita tidak mau bangkit untuk bertobat kepada Allah. Memulailah kita menghadap kepada Allah, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, persiapkan kematian, sebab kematian itu adalah kepastian. Hari ini kita melihat jenazah orang lain, mulutnya terkunci, matanya tertutup, tubuhnya terkujur, dimandikan oleh saudara-saudaranya, lalu dibungkus dengan kain putih yang sederhana, dibawa ke masjid untuk disolatkan. Orang yang paling nyesal di saat itu adalah orang yang ketika hidupnya belum pernah ke masjid, belum pernah sholat di masjid, tapi sudah matinya dibawa ke masjid, disalatkan oleh orang lain. Lalu jenazah itu dibawa ke pekuburan. Sabda Nabi, jenazah yang banyak dosanya itu menjerit-jerit, hei fulan yang membawa jenazahku, jangan bawa aku ke tempat itu, lubang lahat. Sebab lubang lahat itu menjadi api neraka yang menyala-nyala. Tapi orang yang membawa jenazah itu tidak pernah mendengarnya, terus saja membawanya. Sampai jenazah itu dimasukkan ke lubang lahat yang sempit. Dikubur dengan tanah sampai rata. Bantal kita dari kepalan tanah saja. Wajah kita dihadapkan ke kiblat. Kemudian diuruk sampai rata. Walaupun keluarga kita mencintai kita sendirian, mereka meninggalkan setelah mendoakan. Terumpah sandal yang meninggalkan kita sendirian akan terdengar oleh si mayit. Terdengar 3 kali 3 langkah. Datanglah malaikat munkar dan nakir yang akan meminta pertanggungjawaban kita. Inilah jejak perjalanan hidup kita ke depan. Inilah yang harus kita persiapkan. Nabi bersabda, "Law annakum ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalila wal bakum wala bakaitum katsira." Hei para sahabat, seandainya kalian tahu hari esok ada kematian, hari esok ada sakaratul maut, hari esok ada azab kubur, hari esok ada hisaban Allah, kalian akan sedikit ketawa di dunia, akan banyak menangis. Maka sabda Nabi, barang siapa di dunianya banyak menangis, memikirkan nasib akhiratnya, di saat sakaratul maut dia akan senyum selama-lamanya. Sebaliknya ketika orang di dunianya banyak ketawa karena dunianya, ketawa dalam dosa dan maksiatnya, ketika datang malaikat sakaratul maut, dia akan menangis selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, jangan gadekkan kenikmatan di surga yang abadi dengan mengejar kenikmatan dunia yang sesaat ini. Jangan gadekkan kenikmatan akhirat yang abadi dengan kenikmatan dunia yang hanya sekejap ini. Mari sama-sama kita evaluasi apa yang akan kita bawa pulang kepada Allah. Salat kita, apakah sudah khusus salat kita? Dari takbiratul ihram sampai salam, apakah hadir hati kita bersama Allah? Atau justru hati kita malah lalai dari Allah di saat salat? Apa yang akan kita bawa pulang kepada Allah? Inilah evaluasi kita, muhasabah kita lewat peringatan Maulid Nabi ini. Ayo kita periksa amal kita. Itulah yang akan kita bawa pulang kepada Allah. Puasa kita, sholat kita, baca Quran kita, zikir kita, apakah sudah cukup membekali kita pulang kepada Allah? Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, mari kita bacakan istighfar 3 kali. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Kita bangkit dari majelis ini, Allah gugurkan dosa-dosa kita seperti bayi yang baru lahir lagi ke dunia tanpa membawa dosa. Mari kita akui dosa-dosa kita. Ketika baca istighfar, akui dosa-dosa kita. Berbohong, melukai perasaan orang lain, mengambil hak orang lain, kemudian tumbuhkan penyesalan, tetesan air mata karena menyesal, takut kepada Allah, dan mengajam jangan sampai terulang kembali sampai akhir hayat kita. Mari baca istighfar sama-sama 3 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim
wa atubu ilaih. Mari ucapkan kalimat zikir yang paling afdal. Hadirkan hatinya, merasa dilihat oleh Allah. Allah senantiasa hadir ketika sendirian. Yang keduanya adalah Allah. Allah akrab, lebih dekat dibandingkan dengan urat leher kita sendiri. Kapanpun dan dimanapun Allah tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk, memperhatikan diri kita, menyaksikan kolbu kita, menatap kolbu kita. Buruk atau baiknya kolbu kita ditatap oleh Allah. Dan Allah melihat kolbu terlebih dahulu, bukan jasad kita, bukan warna kulit kita, bukan postur tubuh kita, tapi yang dilihat oleh Allah adalah kolbu kita. Apakah kolbu kita baik? Apakah kolbu kita jahat? Maka oleh sebab itu mari kita bertobat kepada Allah, kita zikir kepada Allah, ucapkan kalimat thayyibah, akan menggugurkan dosa-dosa kita dan membukakan mata hati kita. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah. Ayo ucapkan dengan sungguh-sungguh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Hudurul qalbi ma'allah, hadir hati bersama Allah. Fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, di mana aku, firman Allah, katakan sesungguhnya aku maha dekat, lebih dekat dibandingkan dengan urat leher hamba-hambanya. La ilaha illallah. 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 Allah Allah Allah. Wazkur isma rabbik, sebutlah nama Tuhanmu Allah. Wa ilaina turja'un, kepadanya kalian akan dikembalikan. Sekejap kehidupan dunia ini, besok lusa Allah akan jemput kita. Kepada Allah kita akan kembali. Sebelum kembali kepada Allah, persiapkan kolbu kita, persiapkan amal-amal kita. Itulah yang akan kita bawa pulang kepada Allah. Zikir sir di dalam hati. Maka Bapak Ibu sekalian, ini barusan wirid yang dibacakan 5 kali. Ya, bagi yang akan mengamalkannya, ya silahkan untuk menerimanya. Akan diterima, diterima, diterima. Nah, sebelumnya amalan tadi yang 5 itu dari mulai baca Quran, istighfar, fikul hatin, sholawat, yahya qayyum. Kami menerima dari Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan, dari Syekh Akbar Muhammad Dahlan, dari Syekh Akbar Abdul Fattah, dari Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi, dari Syekh Muhammad Al-Mahdi, dari Syekh Muhammad Ibn Ali As-Sanusi, dari Syekh Ahmad Ibn Idris, dari Syekh Abdul Wahab At-Tazi, dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbag, dari Nabi Khidir alaihissalam, beliau dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dari Jibril alaihissalam, Jibril dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tersambung kalbu kita kepada Allah lewat mursyid-mursyid ulama-ulama yang disebutkan ini. Mari angkat kedua tangan kita, mudah-mudahan kita dimampukan untuk mengamalkannya. Wirid yang diijazahkan ini mudah-mudahan besar manfaat bagi kita, bekal dunia dan akhirat kita.
Qalbu kita dikuatkan menjaga menghadapi kehidupan dunia yang penuh dengan fitnah dan ujian ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin Biradhalina wala mudillin barrun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah alaina futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ya Rabb, ampuni seluruh kezaliman-kezaliman kami yang diperbuat oleh mata kami, mulut kami, tangan dan kaki kami. Ya Rabb, ampuni dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dosa yang kami sembunyikan dari tatapan manusia padahal Engkau selalu menatap. Atau dosa yang terang-terangan. Dosa yang kami lakukan mulai dari balik sampai pagi hari ini. Ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami yang hidup maupun yang sudah meninggal. Dan di antara kami orang tua yang tidak bisa ditatap lagi wajahnya, tidak bisa berkumpul lagi dengan kami. Betapa besarnya jasa ibu yang telah mengandung, yang telah melahirkan, ayah yang telah menafkahi, menyekolahkan, memesantrenkan. Di saat sekarang sudah tiada, betapa besarnya jasa mereka. Dulu di masa hidupnya kami belum banyak berbuat baik kepada mereka, justru sering melukai, membebani perasaan mereka. Ya Rabb, kami sadar di pagi hari ini, ampuni dosa-dosa mereka. Jadikan alam kuburnya raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati. Penyakit ujub, bangga diri, takabur, sombong, riya ketika beramal. Penyakit hubud dunia, penyakit hasad kepada sesama, al-hikdu, kebencian kepada orang lain. Bersihkan kolbu kami dari seluruh penyakit-penyakit hati. Hidupkan hati kami selama-lamanya. Jadikan hati yang selalu zikir kepadamu, supaya kami bisa mengisi lembaran demi lembaran kehidupan dunia yang mahal ini, yang penuh arti ini, dengan ketaatan yang ikhlas atas nama-Mu. Ya Rabb, kematian adalah kepastian. Besok atau lusa Engkau akan jemput kami, akan meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini. Ya Rabb, jadikan kematian kami nanti kematian husnul khatimah. Akhiri kalam kalimah ini dengan kalimah la ilaha illallah. Jauhkan kematian kami dari kematian su'ul khatimah, kematian orang-orang yang ahli maksiat, bahkan mati di tempat-tempat kemaksiatan. Ya Ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Wahidat yang maha kaya, kami butuh dengan rizkimu, karunia-karuniamu. Engkau bukakan keberkahan pintu langit dan pintu bumi bagi kami. Jadikan semua menjadi media ibadah dan dakwah kami. Rabbana hablana minas solihin. Ya Rabb, berikan kepada kami anak cucu yang soleh, yang berilmu. Di saat kami nanti sudah ada di alam kubur, ada mereka yang mendoakan kami, ada mereka yang meneruskan dakwah, ada mereka yang memakmurkan masjid, ada mereka yang berikan kemanfaatan kepada masyarakat yang lebih besar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, berikan hasanah akhirat kepada kami. Kumpulkan di alam kubur dengan guru-guru kami tercinta. Engkau bangkitkan dari kubur menuju mahsyar tepat di bawah badan Rasul Muhammad SAW. Ya Rabb, di hari pengadilan nanti tiada dusta dan rekayasa. Mulut dikunci, tangan berbicara, kaki memberikan kesaksian. Di saat itulah pastikan kami menjadi penghuni surga. Masukkanlah ke dalam surga Firdaus beserta Nabi kami tercinta. Tutup rapat-rapat pintu neraka bagi kami dan keluarga kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.